Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita Oke, jadi malam ini kita masuk dalam edisi Dongeng Malam. Edisi dimana kita akan sharing, bercerita mengenai kisah-kisah yang saya dapatkan dari beberapa entitas yang saya temui. Dan kali ini yang menjadi pilihan kalian semua adalah cerita mengenai pasangan Seymour. Salah satu pasangan yang menurut saya adalah Romeo dan Julietnya di masa dulu ya. Mereka saling melengkapi satu sama lain, mereka saling menutupi kekurangan satu sama lain, kemudian saling mencintai dalam keadaan apapun, dan pada akhirnya mereka meninggal di hari kejadian dan di satu liang lahat yang sama. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak. Dan disclaimer dulu sebelum saya memulai cerita mengenai pasangan Seymour, saya ingin mengatakan bahwasanya saya hanya menggambar pada apa yang saya lihat, saya hanya menceritakan ulang pada apa yang saya dengar, jadi percaya atau tidak, saya serahkan segalanya pada kalian yang mendengarkan cerita ini gitu ya. Saya hanya ingin kalian bisa mengambil hal-hal yang baik dari cerita ini, kemudian membuang hal-hal yang buruk yang mungkin terkandung dalam cerita ini. Mari kita tetap saling menghargai, saling menghormati, dan juga saling menebarkan energi positif terhadap sesama ya. Jadi pasangan Seymour ini adalah sepasang entitas yang saya temukan pada saat saya melakukan perjalanan di sebuah museum. Pada saat itu saya melihat mereka berdua dan saya merasa energi mereka ini sangat sejuk lah ya, netral lah, bisa dikatakan netral. Dan saya merasa kalau mereka memiliki sisa-sisa residual memori yang kemungkinan akan menarik jika untuk dibahas. Kita mulai cerita mengenai awal pertemuan dari Tuan George Seymour dengan istrinya yang awalnya bernama Lydia Houghton, kemudian berubah menjadi Lydia Seymour setelah mereka menikah. Usia antara Tuan George dan Lydia ini memang sebenarnya terpaut cukup jauh ya. Pada saat menikah itu Tuan George ini mengatakan kalau dia berusia sekitar 40 tahunan ke atas. Sementara Lydia itu pada saat menikah dia usianya sekitar 24 tahunan lah. Dan awalnya saya juga kaget pada saat menemukan mereka ini terkait dengan sebuah energi yang terasa seperti energi kasih sayang, energi love gitu ya. Tapi awalnya saya kira mereka adalah ayah dan anak awalnya. Tapi ketika saya berkomunikasi dengan mereka, melihat residual memori yang mereka miliki, saya cukup terkejut ketika tahu kalau mereka ternyata adalah sepasang suami istri. Dan meskipun berbeda usia yang cukup jauh, setelah mengetahui bagaimana kisah tentang seorang George Seymour, saya rasa sangat wajar jika seorang perempuan muda seperti Lydia Houghton pada saat itu kemudian jatuh hati dan bersedia menikah dengan Tuan George Seymour. Nah, nanti kalian pasti nanya gini, terus ketemunya gimana gitu kan? Oke. Di sini akan agak sedikit berbunga-bunga ceritanya. Mungkin kalian yang akan menyimak ceritanya akan senyum-senyum sendiri. Mereka bertemu awalnya gini, jadi Tuan George Seymour ini adalah seorang pembisnis di negara asalnya, tapi sayangnya saya tidak bisa melihat di negara mana dia berasal, tapi yang jelas bukan Netherlands, karena apa yang saya lihat dari dan apa yang saya dengar itu bahasanya berbeda dengan bahasa Netherlands. Nah, saat itu pada masa penjajahan bangsa Belanda terhadap Indonesia masih terjadi ya.
si Tuan George Seymour ini kemudian datang ke Indonesia untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi dijual semua asetnya yang ada di negara asalnya, untuk kemudian dia berinvestasi besar-besaran di Indonesia. Pada saat itu dia berbisnis bahan-bahan rempah lah semacam itu. Nah, alasan kenapa dia pada akhirnya memutuskan untuk pergi dari negaranya kemudian pindah ekspansi ke Indonesia gitu ya, itu alasannya adalah karena setelah bertahun-tahun dia berusaha untuk melupakan kenangannya dengan almarhum istrinya di sana, dia merasa bahwa kayaknya memang saya harus pergi jauh dari tempat di mana menyimpan kenangan-kenangan yang begitu indah yang banyak tentang dia dan almarhum istrinya. Karena ya Tuan George ini dulu sempat menikah. Dia menikah pada usia sekitar 24 tahunnya, masih sangat muda. Kemudian dalam pernikahan yang selama 3 tahun tersebut ternyata istri beliau sakit, kemudian meninggal. Nah, dari usia 27 tahun itu sampai dia pindah ke Indonesia pada akhirnya di usia 40 sekian itu, dia memang tidak menikah lagi. Dia bahkan tidak menjalin hubungan dengan siapapun. Dia hanya menghabiskan waktunya untuk bekerja sekadar untuk melupakan kesedihannya tentang kepergian sang istri. Dari gambaran-gambaran yang saya terima, potongan-potongan slide yang kemudian saya baca dari residu memorinya Tuan George, dia ini orangnya sangat baik ya. Bahkan kepada pembantunya, orang-orang di rumahnya yang bekerja di rumahnya, dengan pekerja-pekerja kayak karyawan di kantornya, di pabriknya gitu. Dia itu sangat ramah. Dia nggak segan-segan ngobrol, kemudian menyapa tanpa harus lebih dulu disapa gitu. Dia sangat humble, beliau sangat humble. Bahkan ada momen di mana saya melihat Tuan George Seymour ini menyuruh ART-nya yang lagi pada makan di dapur itu disuruh berkumpul ke meja makan supaya bisa makan bareng dia satu meja gitu. Selain memang beliau humble, beliau baik gitu ya, mungkin karena beliau sebenarnya merasa kesepian di rumah. Beliau mulai merasa bahwa umur semakin tua, tapi beliau belum memiliki siapa-siapa. Yang beliau punya pada saat itu di rumah ketika dia sudah pulang bekerja hanyalah para pekerja-pekerjanya itu sendiri. Nah, di suatu hari, waktu itu Pak George, menurut cerita beliau ini baru membangun sebuah pabrik ceritanya. Nah, karena pada saat itu adalah masa penjajahan Belanda terhadap Indonesia, otomatis kan kebanyakan karyawan-karyawan ahli itu didatangkan dari Belanda. Nah, saat itulah beberapa karyawan yang baru datang, yang bekerja di pabrik beliau, itu mengunjungi Pak George di pabrik. Satu persatu berkenalan dengan Pak George. Halo, nama saya ini. Halo, nama saya ini. Seperti itulah. Dan salah satu dari para karyawan yang didatangkan dari Netherlands itu adalah Lydia Houtman. Saat itu sebenarnya George belum ngerasa apa-apa. Maksudnya, ya sudah kita berhubungan profesional, dekat secara profesional. Belum ada ketertarikan yang lebih dari itu di antara mereka. Dan Lydia ini sebenarnya manis ya, wajahnya manis, adem gitu. Kita kalau ngelihat wajah Lydia itu ibaratnya gini, kita kalau lagi marah-marah, terus tiba-tiba ketemu berhadapan dengan Lydia itu kayak seolah-olah kita pengen, ya udah deh marahnya ntar lagi aja gitu. Walaupun sebenarnya kalau dibilang Lydia ini cantik banget atau gimana gitu, enggak yang wow, yang gimana gitu, yang kayak artis siapa gitu, enggak. Manis, tapi cantiknya masih cantik standar lah gitu, cantik standarnya warga Netherlands saat itu. Tapi yang menjadi hal yang kemudian membuat Tuan George ini tertarik pada Lydia, lama-kelamaan bahwasanya dia mulai tahu bahwa Lydia ini pinter ya, cara dia bicara, cara dia bersikap, gerak-gerik dia itu menunjukkan bahwa si Lydia ini seseorang yang berwawasan luas gitu. Dan itu salah satu hal yang membuat si George ini awalnya kayak gue kenapa deh kok gue senengnya ngeliat dia, mungkin seperti itulah. Dan tiba di satu ketika waktu itu ketika usahanya si Tuan George ini lagi naik daun gitu ya, lagi banyak pesanan gitu kan, Tuan George ini diharuskan bertemu dengan salah satu pejabat tinggi dari Netherlands untuk membahas persetujuan-persetujuan yang akan mereka
lakukan dalam sebuah kerjasama kan seperti itu. Nah, karena si George ini kan dia bukan orang Belanda, dia memang orang bule tapi bukan orang Belanda ya, bukan orang Nederland. Dia kan nggak bisa bahasa Nederland, dan pada saat itu orang-orang Nederland yang berbahasa Inggris kan sedikit. Dan dia tahu nih kalau si Lydia kan orang Nederland gitu, saya minta bantuan dia aja lah gitu kan, karena mereka sebelumnya memang sudah dekat, tapi dekat secara profesional ya, belum ada rasa-rasa, belum ada benih-benih gitu. Jadilah Tuan George ini meminta bantuan dari Lydia. Tolong bantu saya bicara dengan tuan ini gitu kan, pejabat tinggi dari Nederland yang pada saat itu memang sudah dijadwalkan akan bertemu. Oh baik Pak ya, Lydia-nya pun menyambut dengan senang hati gitu, karena memang mereka selama ini kalau ngobrol, kalau sharing itu memang mereka nyambung, asalnya tuh mereka nyambung gitu. Nah kan sebelum pertemuan tersebut terjadi, otomatis kan si George sama si Lydia ini harus menghabiskan waktu beberapa hari dulu nih buat diskusi lah katakanlah, membahas kira-kira apa nih nanti yang bakal diomongin, persetujuannya gimana nih, mereka seperti menyusun draft nantinya harus bagaimana. Dan ternyata setelah berhari-hari itu berlalu, di sanalah mulai muncul sesuatu yang tidak pernah George sangka sebelumnya. Dia mulai memperhatikan Lydia dari dekat, dalam artian gini, dia selama ini memang sering berhubungan kerja dengan Lydia, tapi kan dia tidak pernah secara face to face barengan dengan Lydia membahas sesuatu berdua gitu kan. Nah, pada saat pembahasan rencana mengenai pertemuan Tuan George dengan pejabat tinggi Belanda itu, George mulai menyadari kalau si Lydia ini ternyata di luar dugaan saya. Dia pintar, cara bicaranya pintar, kemudian pembawaannya elegan gitu kan ya, lebih menjadi perhatiannya si George lah. Nah disitulah si George mulai merasa kalau kayaknya jantung saya berdebar cepat ya kalau dekat dengan Lydia. Pokoknya pada saat si George menceritakan hal ini kepada saya, pada saat Tuan George bercerita tentang ini, dia senyum-senyum sendiri sambil mengingat masa lalu yang indah-indah dari hidup beliau dulu. Beliau menggambarkan bahwa ketika saat itu jantungnya berdebar cepat ketika berada dekat dengan Lydia. Dan pada saat itulah Tuan George tahu kalau sepertinya setelah belasan puluhan tahun berlalu, sepeninggal almarhum istrinya yang meninggal lebih dulu, akhirnya Tuan George merasakan lagi jatuh cinta. Meskipun tahu bagaimana perasaannya dengan Lydia, saat itu Tuan George tahu diri ya. Dia tahu kalau usianya dan usia Lydia ini berbeda sangat jauh. Dia bukan nggak berani menyatakan perasaannya sih, enggak. Dia lebih ke kasihan Lydia, masa iya sih dapat laki-laki yang usianya jauh di bawah, jauh di atas dia, kasihan gitu. Dia lebih minder. Tuan George itu minder untuk menyatakan perasaannya pada saat itu. Nah, ketika pertemuan itu terjadi antara Tuan George dengan pejabat tinggi Belanda tersebut terjadi, disinilah Tuan George semakin tidak bisa mengingkari perasaannya. Ketika itu gambaran yang saya lihat adalah mereka berada di dalam satu ruangan. Ada satu meja besar di mana ada Tuan George dan Lydia duduk di sebelahnya. Kemudian beberapa orang pejabat tinggi Belanda yang duduk di depan Tuan George. Nah, di sana Lydia ini seolah-olah menjadi perwakilan dari Tuan George. Dia menjadi tangan kanannya Tuan George yang menjelaskan secara rinci seperti inilah gitu ya, mengenai persetujuan perjanjian yang akan mereka buat. Dan hal yang paling saya perhatikan ketika gambaran tersebut terlintas dalam transisi yang saya lakukan adalah Tuan George itu sering ngeliatin Lydia diam-diam saat Lydia lagi bicara, saat Lydia lagi nulis. Berarti kayak orang kayak gitulah ya. Gimana sih kalau kita lagi memperhatikan seseorang yang membuat kita merasa tertarik secara diam-diam. Dan pada saat itu Lydia belum tahu ya, Lydia belum menyadari sama sekali, karena ya dia berpikir dia sekedar membantu bosnya, dia sekedar menjalankan tugas dari pekerjaannya gitu. Jadi ya mereka pada saat itu sama-sama belum saling mengungkapkan perasaan apa-apa. Nah, sebelum kita melanjutkan kisah mengenai George dan juga Lydia,
ada sebuah gambaran yang ditunjukkan oleh Tuan George kepada saya pada saat itu. Bahwasanya ketika dia sempat menikah dengan almarhum istrinya pada usia beliau 24 sampai 27 tahun, beliau memang belum dikaruniai anak ya pada saat itu. Dan istrinya meninggal karena sakit. Saya tidak tahu sakit apa, tapi yang saya lihat dalam gambaran saya pada saat itu, Tuan George itu sedang bukan mengusap, dia menggunakan sebuah sisir tipis itu, nyisir rambut istrinya, kemudian rambutnya ikut rontok dengan sisir tersebut. Dan kemudian sebuah residu memori dari Lydia sendiri yang saya lihat adalah bahwa dulu masa kecil Lydia ini cukup menyakitkan. Ayah Lydia adalah seorang pemabuk berat, kemudian suka main perempuan, suka mukulin ibunya gitu. Dan hal itu menyebabkan ibu dari Lydia ini merasa depresi, dan mungkin karena depresi tersebut Lydia sering dipukulin juga sama ibunya. Mungkin karena kemarahan yang tidak tersalur, akhirnya Lydia yang menjadi sasaran gitu. Saya melihat si Lydia ini sering menangis dalam gambaran di masa lalunya. Dan ketika ayahnya kemudian pergi dari kehidupan Lydia, pada saat itu Lydia sudah berusia 10 tahunnya. Sejak saat itu dia sudah tidak pernah lagi bertemu dengan ayahnya. Nah, selepas pertemuan yang terjadi antara Tuan George dengan beberapa pejabat tinggi dari Netherlands mengenai bisnis dan kerjasama yang mereka bicarakan, kedekatan Tuan George dan juga Lydia ini semakin akrab gitu. Awalnya si Lydia ini kan biasa aja gitu ya, maksudnya yang menghormati Tuan George sebagai atasan, sebagai orang yang baik dengan dia gitu. Tapi lama-kelamaan Lydia ini menyadari bahwa kok Tuan George ini bisa memperlakukan saya selayaknya seorang perempuan ya gitu. Sebuah perhatian yang belum pernah Lydia dapatkan sebelumnya, kasih sayang yang belum pernah Lydia rasakan sebelumnya gitu. Itu dia dapatkan dari Tuan George. Dan semakin lama si Lydia merasa bahwa kayaknya beda deh, maksudnya perasaan yang dia rasakan pada Tuan George pada saat itu bukan hanya sekedar rasa respect terhadap atasan atau terhadap orang yang baik sama dia, tapi perasaan ketertarikan, kenyamanan dari seorang perempuan dewasa kepada seorang laki-laki dewasa. Tapi sama halnya seperti dengan George, Lydia sama sekali tidak memiliki keberanian untuk mengatakan apapun pada Tuan George pada saat itu. Tapi itulah jodoh tidak akan pernah lari kemana. Ketika Tuhan sudah menakdirkan kamu terkait dengan satu orang, maka sesulit apa jalan yang ada di depan kalian, maka kalian akan bisa menghadapi dan melewatinya. Saya memang tidak mendapatkan gambaran seperti apa pendekatan yang mereka lakukan dalam proses menuju sebuah pernikahan. Tapi kemudian yang ditunjukkan oleh Tuan George pada saat itu adalah terjadinya sebuah pemberkatan pernikahan di sebuah ruangan kecil yang saya pikir mungkin itu adalah gereja yang sangat kecil, yang sangat sederhana. Mereka menikah di sana. Dan kehidupan setelah menikah dengan seorang George Seymour sudah pasti bisa diduga oleh Lydia akan menjadi gunjingan banyak orang. Yang pertama, George Seymour adalah seorang bos dari sebuah pabrik rempah yang cukup besar pada saat itu. Kemudian yang kedua, usia mereka yang terpaut cukup jauh. Dan yang ketiga, bahwasanya si Lydia ini bukan siapa-siapa saat menikah dengan George. Jadi gunjingan-gunjingan mengenai tujuan Lydia menikah dengan George ini mulai terdengar oleh Lydia. Pada saat itu Lydia masih bekerja ya di pabriknya si George. Dia memang memutuskan tidak ingin berhenti gitu. Dan karena hal tersebutlah pada akhirnya setiap pulang kerja si Lydia ini selalu menangis. Dia selalu merasa tersakiti oleh gunjingan-gunjingan orang terhadapnya gitu. Dan karena melihat si Lydia ini setiap hari pulang sedih, pulang nangis, wajahnya nggak ceria gitu, akhirnya George meminta Lydia udah kamu berhenti bekerja, kamu ngurus saya di rumah, full di rumah jadi ibu rumah tangga, udah nggak usah kerja lagi gitu. Awalnya kan si Lydia menolak karena memang tujuan utama dia untuk tetap bekerja itu ya memang karena dia tidak ingin menambah gunjingan orang terhadap dia gitu. Dia pengen dilihat orang, oh dia masih kerja loh walaupun dia menikahi seorang bos gitu. Tapi karena memang George Seymour pada saat itu memaksa,
memohon kepada Lydia, udah berhenti aja kerjanya, udah biar saya yang menghidupi keluarga kita gitu ya. Akhirnya Lydia pun nurut dan dia berhenti dari pekerjaannya. Dan sama seperti suaminya George Seymour, si Lydia ini memiliki sifat yang sama-sama humble ya. Dia nggak pernah membanding-bandingkan status seseorang. Mungkin juga karena dia memang berasal dari seseorang biasa yang kemudian naik strata menjadi istri dari seorang pemilik pabrik rempah yang cukup besar pada saat itu. Lydia tahu menempatkan dirinya harus seperti apa. Jadi dia meneruskan kebaikan si George. Ketika George ini sedang pergi bekerja, otomatis kan tinggal dia sendiri di rumah. Dia memperlakukan ART-nya sama baiknya seperti halnya George memperlakukan ART-nya. Dan yang saya lihat adalah si Lydia ini cukup dekat dengan para pembantunya ya. Dan khususnya ada satu orang yang saya lihat, tapi saya tidak mendapatkan residual memorinya dia siapa atau bagaimana kehidupannya, tidak. Orangnya hitam manis, kecil, petit badannya ya, kecil, kurus. Itu menjadi salah satu ART favoritnya si Lydia. Lydia sering cerita sama dia, sering curhat gitu kan. Dan salah satu gambaran yang saya terima ketika melihat residu memori yang Lydia tinggalkan adalah ketika mereka mengobrol dalam satu ruangan yang saya tebak itu adalah kamar tidur dari Lydia. Ada sebuah kursi sofa klasik yang diletakkan menghadap langsung ke arah sebuah jendela. Itu dia duduk di situ dengan si pembantu favoritnya itu sambil ngobrol gitu. Dan pada saat itu Lydia senang sekali mengurai rambutnya yang pirang dan ikal sambil ngobrol begini sama gitu. Karena dalam kesehariannya Lydia selalu menyanggul rambutnya yang panjang supaya kelihatan rapi. Tapi ketika dia di rumah sedang bercakap-cakap dengan ART-nya atau dengan Tuan George, kebiasaan dia adalah memang melepaskan sanggulan rambutnya. Pernikahan mereka berjalan dengan mulus sebenarnya ya, tapi ya namanya pernikahan akan selalu ada sandungan-sandungan kecil, kerikil-kerikil kecil yang kemudian menjadi ujian terhadap pernikahan itu sendiri. Dan setelah 4 tahun menikah, Lydia ini belum memiliki seorang anak, dia belum pernah hamil gitu. Dan saat itulah Lydia mulai merasa, kok saya kesepian ya gitu. Dia mulai merasa bahwa kayaknya kalau ada anak di rumah ini akan terasa lebih menyenangkan, karena pada saat itu Tuan George itu lagi sibuk-sibuknya dengan urusan bisnisnya. Awalnya Lydia ini sempat berobat sendirian, karena pada saat zaman itu hanya orang-orang dengan status sosial tertentu yang bisa mendapatkan pengobatan medis yang mumpuni lah katakanlah. Dan status dia sebagai istri dari Tuan George Seymour tentu saja membuat Lydia ini bisa mendapatkan pengobatan yang terbaik pada masanya. Dan meskipun sudah mencoba, meskipun sudah berobat, melakukan berbagai macam usaha untuk bisa hamil, jalan 1 tahun dia menjalani pengobatan tersebut, Lydia tetap tidak hamil. Lydia masih belum diizinkan Tuhan untuk mengandung. Dan pada saat itu Lydia ngobrol sama suaminya yaitu George, bahwa saya pengen punya anak deh gitu. Gimana kalau misalkan kita berobat berdua yuk, biar lebih biar lebih bisa membuahkan hasil lah intinya gitu. Tapi pada saat itu George, entah ada sesuatu yang membuat George kemudian merasa tersinggung. George ini sempat marah ke Lydia, mereka sempat bertengkar sebentar, kemudian George bilang gini ke Lydia, 3 tahun dia sudah pernah menikah dan dia tidak dikaruniai seorang anak. Kemudian sekarang giliran sama Lydia, dia juga menikah hampir 5 tahun berjalan, dia juga belum dikaruniai anak. Jadi Tuan George Seymour ini menyangka bahwa dia yang nggak beres. Saya ini katakanlah kalau zaman sekarang mandul ya, sepertinya saya yang tidak beres, sepertinya saya yang mandul. Udah kamu pergi aja dari hidup saya, masa depan kamu masih luas, masa depan kamu masih panjang. Sayang sekali kalau misalkan kesempatan kamu untuk punya anak harus
pupus kalau kamu terus menjadi istri saya. Pada intinya seperti itulah perdebatan mereka pada saat. Dan ketika perdebatan itu terjadi, itu Lydia sebenarnya nggak tahu ini kenapa sih kok tiba-tiba suaminya marah gitu kan. Bahkan Tuan George Seymour ini sempat pergi dari rumah loh. Dia sempat nggak mau pulang beberapa hari. Dia nggak mau ketemu sama Lydia. Tapi bukan karena dia marah, tapi justru karena dia ngerasa minder sama Lydia. Dia ngerasa malu sama Lydia gitu. Dan karena suaminya sempat menjauh dari dia karena alasan ini gitu, dan memang karena Lydia ini benar-benar mencintai suaminya, Lydia ini akhirnya berusaha untuk meluluhkan hati si George. Dia berusaha untuk meyakinkan George lagi, enggak, maksudnya gini, saya memang pengen punya anak, saya memang pengen punya keturunan, tapi jikapun memang tidak boleh, tidak bisa, tidak diizinkan oleh Tuhan untuk memiliki keturunan dari rahim saya sendiri, enggak apa-apa, asalkan saya tetap sama kamu. Pada saat itu dia bilang seperti itu pada Tuan George. Kesabaran Lydia, bagaimana cara Lydia meluluhkan hati George berhari-hari, tidak hanya sekali dua kali, pada akhirnya membuat George ini percaya bahwasanya Lydia sudah menerima dia apa adanya, punya ataupun tidak punya anak mereka nanti di masa depan, itu tidak akan berpengaruh apapun terhadap rumah tangga mereka. Akhirnya George pulang ke rumah. Lydia pun menyambut suaminya dengan bahagia, mereka berpelukan, dan mereka pun menjalani rumah tangga mereka bahagia lagi seperti semula. Kemudian Lydia ini cerita sama saya, dulu dia ini punya seorang pembantu favorit yang sebelumnya saya sebutkan, yang hitam manis, badannya kecil, kurus, petit gitu ya. Nah, dia ini usianya memang sudah cukup tua ya, cuman mungkin karena dia gesit, karena dia kecil, dia meskipun usianya sudah lumayan tua, tapi perawakannya masih kelihatan segar pada saat itu kan. Nah, di satu hari pembantunya itu cerita sama Lydia, "Bu, saya punya anak di kampung, dia sedang sakit sekarang, saya pengen pulang gitu, saya pengen ngerawat anak saya gitu kan." Terus Lydia ini bilang, "Aduh jangan dong, jangan pulang, nanti sayanya kesepian," kata Lydia seperti itu. Jadi gimana kalau kamu bawa saja anak kamu ke sini, nanti kita obati di sini, jadi kamu bisa tetap merawat anak kamu, tapi kamu juga tetap bisa menemani saya di sini, kata si Lydia pada saat itu kan. Ya pembantunya pasti setuju dong, ART. "Oh iya baik Bu, boleh," kata dia. Dan si Lydia sempat membujuk suaminya Tuan George pada saat itu. Dan ya memang pada kenyataannya George ini tidak pernah bisa mengatakan tidak untuk istrinya. Dan singkat cerita, anak dari pembantu kesayangan Lydia itu pulang ke kampungnya sebentar, lalu datang lagi ke rumah keluarga Seymour sambil membawa anaknya yang pada saat itu berusia 12 tahun bernama Danny. Nah, ketika Danny datang, kemudian menjalani hari-harinya bersama Lydia gitu. Pada saat itu dia masih sakit ya, sakit malaria. Entah kenapa Lydia ini merasakan rasa kasih sayangnya sebagai seorang ibu itu muncul gitu. Dia kan belum pernah punya anak sebelumnya. Kemudian melihat bagaimana pembantu kesayangannya itu merawat anaknya, mengurus anaknya gitu. Itu memunculkan perasaan yang belum pernah ada di hati Lydia selama ini. Jadi dia tuh ngeliat si Danny tuh kayak ngeliat anaknya sendiri gitu. Dia mulai sayang, dia mulai ikut cemas di saat Danny ada apa-apa gitu. Bahkan semua pembiayaan tentang pengobatan Danny itu si Lydia semua yang bayarin tanpa memotong sedikit pun gaji dari ibunya Danny. Dan rasa kasih sayang Lydia yang sangat besar terhadap Danny itulah yang pada akhirnya membuat Lydia ini meminta kepada ibunya Danny supaya Danny udahlah jangan dipulangin ke kampung lagi, udah Danny di sini aja, biarin sama saya gitu buat nemenin kita juga. Kamu juga kan senang anak kamu di sini, saya juga senang karena anak ini ada di sini gitu kan. Dan akhirnya Danny pun tinggal di sana, dan Tuan George Seymour ya setuju-setuju aja, karena semenjak ada Danny, si Lydia ini menjadi sosok yang periang gitu, menjadi sering senyum, lebih ceria gitu, nggak kayak dulu yang sering sendu, sendirian, kesepian gitu. Jadi ya Tuan George selama memang itu bisa membuat Lydia bahagia, ya Tuan George setuju-setuju aja. Dan ketika waktu berjalan, pada akhirnya Ibu Danny jatuh sakit. Karena meskipun dia terlihat lincah, gesit gitu kan, pada kenyataannya ibunya Danny memang sudah sepuh ya.
Dan ketika ibunya Dani ini sudah mulai sakit-sakitan, si Lydia pun meminta izin kepada ibunya Dani, mengatakan bahwa ibu, gimana kalau Dani tetap tinggal di sini supaya bisa terus sama ibu dan sama saya. Saya ingin mengangkat Dani sebagai anak, apakah diizinkan gitu kan, kata si Lydia. Dan tentu saja ibunya Dani pada saat itu setuju. Ya yang dia pikirkan mungkin dia sudah tua, sudah sakit-sakitan. Ketika dia sudah tidak ada, lalu siapa yang akan ngurusin Dani? Mungkin saat itu yang terpikirkan oleh dia. Dan ketika kemudian Lydia mengulurkan tangannya, menawarkan bantuan untuk mengangkat Dani menjadi putranya, tentu ibunya Dani setuju. Dan ya begitulah, ketika ibunya Dani kemudian meninggal, menurut cerita Lydia, akhirnya Dani resmi menjadi anak angkat mereka. Dan satu hal yang tidak mereka sadari adalah bahwa mengangkat Dani sebagai anak adalah salah satu titik di mana mereka memelihara kehancuran yang kemudian terjadi pada kehidupan mereka di masa mendatang. Lydia mendidik Dani dengan cara yang salah sebenarnya. Lydia mungkin karena terlalu sayang sama Dani ya, dia selalu menuruti apapun yang Dani minta. Apa yang Dani mau itu selalu diberi gitu, tanpa harus ada persyaratan apa-apa, tanpa harus melakukan apapun. Pokoknya Dani, ibu minta A dikasih, ibu mau B diberi, seperti itu terus sampai si Dani ini kemudian tumbuh dewasa. Semakin tumbuh dewasa, semakin besar si Dani ini menjadi sosok yang angkuh ya. Dia selalu membanggakan kekayaan Seymour kepada teman-temannya, seolah-olah itu punyanya dia lah gitu. Dia selalu menghambur-hamburkan uang, dia selalu berfoya-foya, selalu meminta uang kepada George, walaupun dia tidak tahu uang tersebut kemudian dipakai untuk apa gitu kan. Dan George selalu memberikan, karena Lydia memang meminta George untuk selalu menuruti apapun yang Dani mau kan, seperti. Dan ketika Dani ini memasuki usia 17 tahun, menurut cerita Lydia, dia baru tahu bahwasanya apa yang Dani rasakan kepada ibunya adalah perasaan yang tidak seharusnya ada di antara seorang anak dan ibu. Dani tertarik kepada ibunya sendiri, dia jatuh cinta kepada ibunya sendiri, yang memang pada saat Dani berusia 17 tahun, Lydia berusia 30 sekian tahun lah. Tapi pada saat itu Lydia mungkin karena memang dia melakukan perawatan, hidupnya bahagia, dia tetap terlihat awet muda dan tetap terlihat sangat menarik meskipun usianya sudah kepala 3. Kemudian muncul satu gambaran yang dihantarkan oleh residual memori milik Lydia, di mana pada saat itu Lydia sedang berganti pakaian di dalam kamarnya. Setengah baju sudah dia lepas, dan ketika saat itu Dani menerobos masuk ke dalam kamar ibunya. Kaget, Lydia langsung menarik baju yang sebelumnya sudah dilepaskan, dia tarik bajunya untuk menutupi bagian atas tubuhnya, dan Dani menyudutkan dia di salah satu tembok. Meskipun tidak melakukan apa-apa pada saat itu, tapi Dani mengucapkan sesuatu yang membuat Lydia kemudian terdiam 1000 bahasa. Dani bilang seperti ini, nanti saya akan menikahi ibu. Saya akan menikahi ibu nanti saat bapak sudah mati. Ibu jangan ngomong macam-macam ke bapak atau nanti bapak saya sakiti. Dani bilang seperti itu. Jelas sekali saya lihat Dani bilang seperti itu sambil membekap mulut ibunya. Dan saat itu Lydia langsung menangis karena rasa takut, shock yang dia rasakan pada saat itu. Dan selepas kejadian itu kemudian gambaran-gambaran secara singkat muncul bergantian, set gitu. Tapi pada intinya adalah yang memberikan gambaran setiap kali berada satu ruangan dengan Lydia, dan ini selalu menunjukkan ketertarikannya. Bahkan dia nggak takut-takut sekalipun di depannya ada bapaknya gitu, ada Tuan George Seymour di depan mereka, dia nggak takut menunjukkan kalau dia tertarik dengan si Lydia gitu. Dia sering mandangin Lydia sampai kayak dari atas sampai bawah gitu, kayak gitu. Terus kadang ketika ada satu kejadian di mana si Lydia ini sedang melayani suaminya di meja makan, sedang menuangkan air minum, saat itu Tuan George sedang makan, itu si Dani lewat di belakang ibunya sambil kemudian menepok, mohon maaf ya, bagian belakang ibunya sambil ditepok gitu, kemudian dia tertawa sambil gini.
Saya ngelihat aja jijik pada saat itu, jujur ya. Karena saya tidak bisa membayangkan bahwa sosok seorang anak yang dibesarkan dengan kasih sayang, walaupun mungkin ya memang karena salah caranya ya, itu kemudian tumbuh menjadi anak yang justru jatuh cinta kepada ibunya sendiri. Semua perlakuan-perlakuan liar yang dilakukan oleh Dani kepada Lydia sebenarnya sudah Lydia pendam sendiri di dalam hati. Dia nggak berani cerita apapun ke George karena dia takut Dani akan melakukan ancamannya, yaitu menyakiti ayahnya sendiri. Namun kesabaran Lydia akhirnya habis ketika pada suatu malam si Lydia ini baru saja pulang dari sebuah acara. Ketika si George ini belum pulang dari pekerjaannya. Saat itu kondisinya dia datang ke rumah, ada si Dani gitu ya. Awalnya si Lydia ini udahlah nggak mau ikut campur gitu, apalagi di saat dia membuka pintu, dia ngelihat si Dani ini lagi kumpul-kumpul, lagi minum-minum dengan beberapa teman sebayanya di rumah. Awalnya si Lydia udah mau jalan aja, dia nggak mau nyapa si Dani, nggak mau berurusan dengan si Dani. Namun kemudian si Dani ini berdiri menarik pinggang ibunya dengan alasan dia pengen memperkenalkan ibunya dengan teman-temannya. Jadi sambil dirangkul seperti ini, dia, "Ibu, kenalin ini teman saya namanya ini teman saya namanya ini teman saya namanya ini," gitu. Cuman pada saat itu yang membuat Lydia nggak nyaman adalah posisi si Dani yang berdiri terlalu mepet dengan si Lydia. Lydia ngerasa nggak nyaman aja. Mungkin dia merasa bahwa ibu dan anak nggak seharusnya seperti ini. Apalagi pernah terjadi beberapa kejadian yang kita tahu semua bahwa si Dani memiliki perasaan yang lebih dari sekedar kekaguman antara anak ke ibu gitu ya. Dan karena hal tersebut Lydia sempat mukul tangan si Dani pada saat itu. Nah ketika si Lydia mukul tangan si Dani, teman-temannya pada ketawa dong, hahaha dipukul ya, kayak gitulah, pada ngejek intinya. Mungkin karena ngerasa tertantang, karena diejek juga sama teman-temannya, si Dani ini akhirnya nambah liar. Dia narik bahu ibunya seperti ini, dia berusaha untuk memaksa pengen cium ibunya pada saat itu. Tapi karena lagi-lagi Lydia tidak nyaman, Lydia menampar Dani dengan sangat keras. Itu suaranya sampai wah, itu kedengeran sekali ketika saya mendapatkan gambaran itu. Lydia menampar wajah Dani, dan semua teman-teman yang awalnya pada ketawa ketiwi itu diem. Semuanya diam, semuanya hening. Kemudian Lydia bilang seperti ini ke Dani, "Kamu jangan keterlaluan," kata Lydia pada saat itu. Dan setelah bicara seperti itu, Lydia akhirnya pergi ke dalam kamarnya dan meninggalkan Dani beserta teman-temannya di ruangan tengah. Kemudian saya berpindah pada residual memory yang dimiliki oleh George. Pada suatu malam, hujan deras turun. Seperti biasa George itu sampai malam ya, kalau di rumah dia mengerjakan beberapa pekerjaan yang dia bawa dari kantornya, dia kerjakan di ruang kerjanya, dan dia sengaja membuka jendelanya setiap dia kerja gitu. Alasannya sih waktu saya tanya supaya angin masuk, dia bilang dia suka kalau misalkan saat dia kerja itu dia terkena angin sepoi-sepoi gitu, meskipun pada saat itu malam ya. Nah, apa yang saya lihat pada saat itu adalah sosok Dani yang kemudian masuk ke dalam ruangan kerja ayahnya, kemudian membanting pintu, dan tanpa ada basa-basi dia bilang bahwa, "Bapak, semua aset-aset Bapak, semua harta-harta Bapak yang Bapak punya gitu, tolong dibalikan atas nama saya," kata si Dani seperti itu. Kaget dong si Tuan George, kan maksudnya nggak ada hujan nggak ada angin, kenapa tiba-tiba nih bocah ngomong begitu kan. Jadi si Tuan George ini bilang seperti ini, masih dengan nada yang penuh dengan sabar ya. Maksudnya kalau saya pada saat itu tiba-tiba didatengin anak minta harta begitu, wah gitu kan. George bilang seperti ini, "Kamu kenapa? Kamu mau minta apa bilang, nanti Bapak kasih, tapi jangan seperti itu caranya," kata si George kan. Kemudian Dani bilang, "Saya mau harta Bapak. Saya mau semua yang Bapak punya itu jadi atas nama saya," kata si Dani pada saat itu. George bilang dong, "Oh nggak bisa kalau itu." Dan Dani marah pada saat itu. Karena marah, Dani akhirnya mengobrak-ngabrik meja ayahnya, semua kertas dia buang, dia lempar. Yang saya ingat ada satu tempat naro tinta zaman dulu ya, itu dia buang ke dinding, dan saya ingat noda dari tinta hitam tersebut kemudian mengalir di dinding tersebut. Kemudian Dani bilang begini, "Bapak cepat mati aja deh, biar saya bisa nikah sama ibu,"
kata Dani pada saat itu. Sebenarnya kata-katanya jauh lebih kotor ya, cuman saya perhalus aja di sini. Mendengar anaknya sendiri bilang seperti itu, tentu George kaget dong. Ini maksudnya apa nih, anak kok makin seperti ini ngomongnya gitu kan. Akhirnya George berdiri dari kursinya, dia memperingatkan Dani dengan cara melempar tongkat yang selalu dia pakai sehari-hari gitu. Dia lempar tongkat tersebut kena ke wajahnya si Dani dan akhirnya berdarahlah bibirnya Dani. Dan semakin memuncak kemarahan Dani, dia bilang seperti ini, "Ibu sudah saya tiduri, Pak. Ibu sudah saya perkosa," kata si Dani. Padahal itu fitnah ya, harus digarisbawahi, itu adalah fitnah. Lydia tidak pernah tidur sama sekali dengan Dani sebelumnya gitu. Dan mendengar hal tersebut, marah dong George. Wah, ini sudah semakin ke atas langit nih kurang ajarnya kan. Kemudian setelah bilang seperti itu, Dani langsung pergi begitu saja, nggak bilang apa-apa lagi. Dia meninggalkan ruangan kerja Tuan George dalam keadaan pintu yang tetap dia buka gitu. Kemudian di tengah derasnya hujan, dia pergi dengan mengendarai motornya, nggak tahu pergi kemana pada saat itu. Dan George hanya bisa diam melihat Dani pergi dari jendelanya yang terbuka. Dan setelah Dani pergi dari rumah, akhirnya George menemui Lydia yang saat itu sudah tertidur di kamar. Dia bangunin istrinya, dia menceritakan apa yang baru saja terjadi antara dia dan Dani, dan dia pun mengatakan hal-hal yang dikatakan oleh Dani terhadap ibunya pada saat itu kan. Dan tentu saja Lydia menolak. Dia nggak pernah tidur dengan Dani, dia nggak pernah diperkosa oleh Dani, semua itu fitnah gitu. Dan tentu saja George yang memang sudah mengenal Lydia cukup lama, pasti dia tahu istrinya seperti apa dan percaya. Pada saat itu yang saya lihat, mereka berdua menangis berpelukan di kamar. Menangisnya karena apa ya, mungkin karena lebih kesedih sih. Selama ini mereka mencurahkan kasih sayang dengan cara yang salah, dan pada akhirnya menuai hasil yang salah gitu. Mereka sama-sama saling menguatkan yang saya lihat pada saat itu. George mengusap air mata istrinya, kemudian istrinya meneguhkan hati suaminya sambil menepuk-nepuk dada suaminya. Mereka saling mendukung satu sama lain. Mereka berada dalam situasi dan kondisi yang sulit ketika harus memilih pasangan atau anak. Jadi situlah kemudian awal dari malapetaka dimulai. Dan di hari yang sama, di malam yang sama, sekitar jam 2 dini hari, ketika George dan Lydia sudah tertidur pulas di kamar mereka, menurut cerita George ya, dia kemudian terbangun setelah mendengar suara seseorang yang masuk dari pintu depan kemudian membanting pintu tersebut. Setelah mendengar suara bantingan pintu itu, George juga mendengar suara beberapa orang pria yang saling bicara dengan nada yang keras. George ini sempat ngintip nih dari balik pintu kamarnya. Dia ngelihat siapa nih yang masuk ke dalam rumahnya gitu. Dan dari balik pintu yang dia buka sedikit, dari celahnya dia melihat, oh ada beberapa orang laki-laki yang kemudian berjalan masuk ke dalam ruang kerjanya yang posisinya pada saat itu memang berhadapan dengan kamar tidur dia. Setelah mengetahui ada beberapa orang pria yang masuk tanpa izin ke dalam rumahnya, George ini kemudian kembali ke tempat tidur untuk membangunkan istrinya. Jadi dia ini meminta Lydia untuk bangun dan bersiap-siap, misalkan sampai ada terjadi sesuatu yang berbahaya di rumah itu, Lydia bisa pergi kabur gitu dari jendela kamar gitu kan. Nah, setelah membangunkan Lydia, si George ini mengambil sebuah pistol dari sebuah laci yang ada di meja di samping tempat tidurnya. Pada saat itu George mengendap-endap pergi keluar dari kamar menuju ke ruangan kerjanya. Dan di depan ruangan kerja itu dia sudah bersiap untuk menembak ya. Dia posisi dia sudah seperti ini. Pada saat itu dia bilang, sedikit berteriak, "Berhenti atau saya tembak." Dan pada saat itu waktu itu ada 5 orang. Yang saya lihat ada 5 orang pria. Tubuhnya sedang, nggak gede, nggak kecil juga. Saat itu kelima orang tersebut yang lagi ngobrak-ngabrik segala macam dokumen, terus ngehancurin lemari kayu yang ternyata berisi uang, itu kemudian berhenti seketika. Mereka berhenti, freeze gitu ya. Kemudian ketika posisi si George ini bersiap untuk menembak, dia menoleh ke salah satu arah sebelah kirinya. Pada saat itu dari pandangan saya itu sebelah kiri ya. Pria tersebut dalam situasi sedang memegang sebuah kantong plastik besar
yang ternyata berisi uang yang dia ambil dari brankas kayu yang ada di ruangan kerja dari Tuan George. Saat itu yang saya rasakan adalah energi kekalutan yang luar biasa mengalir di memorinya Tuan George. Dia tahu siapa pria yang ada di depannya. Dan ketika pria tersebut berbalik ke arahnya, dan benar, dia adalah Dani. Ternyata Dani membawa keempat temannya untuk merampok rumahnya sendiri. Dan pada saat itu, meskipun George sudah dalam posisi siaga untuk menembak, saat mengetahui salah satu dari pencuri tersebut adalah anaknya sendiri, mau tidak mau George menurunkan lagi senjatanya dari arah pria itu. Kemudian apa yang saya lihat, apa yang saya dengar adalah ketika Tuan George mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat sedih kepada anaknya sendiri. Kamu kenapa begini, nak? Kamu mau apa nanti bapak beri? Kemudian Dani menjawab, bapak banyak omong. Tadi kan saya minta hartanya bapak tapi nggak bapak kasih, kata Dani waktu itu. Kemudian sambil menetes air mata, Tuan George menatap anaknya. Dia bilang, kamu mau apa? Kata George, bapak kasih. Dan saat itu Dani cuma bilang seperti ini, saya mau hartanya bapak. Lalu dia melihat ke arah kanan dari Tuan George. Di sana adalah letak pintu kamar utama dari keluarga Seymour, di mana Tuan George dan Lydia tidur. Di sana ternyata Lydia sedang berdiri, menahan rasa kagetnya, menyaksikan kejadian yang sedang berlangsung di rumahnya. Dan saat itulah Dani melihat ke arah Lydia. Dan Dani melanjutkan ucapannya, saya juga mau istrinya bapak. Dani bilang seperti itu. Dan ketika Dani mengatakan hal tersebut, George bilang kepada saya, rasanya hati saya saat itu sudah hancur berkeping-keping. Rasanya keinginan saya untuk melanjutkan hidup itu udah gak ada lagi. Menatap putra yang sudah bertahun-tahun saya besarkan dengan kasih sayang dan ketulusan, membalas saya dengan perlakuan seperti binatang, kata George pada saya ketika kami berkomunikasi. Karena rasa putus asanya yang sudah mencapai batas, George yang semula memegang pistol, yang semula bersiap untuk menembak para penerobos yang masuk ke rumahnya, kemudian dia membalikkan arah pistolnya, memberikannya kepada Dani. Dia bilang seperti ini, tembak bapak. Kalau kamu tidak tembak bapak sekarang, bapak akan masukin kamu ke penjara, kata si Tuan George kepada anaknya. Pada saat itu semua orang yang ada di ruangan tersebut diam ya, nggak tahu harus bicara apa mungkin. Dani di situ sempat ragu, saya lihat. Dia sempat melihat ke arah bapaknya. Ada ketakutan yang terlihat di sana sebenarnya, tapi mungkin karena dia dibesarkan dengan cara yang salah, dia tidak diajarkan dengan apa itu rasa tanggung jawab. Dia pada akhirnya membuat Dani tidak bisa mengambil keputusan yang tepat. Tuan George kembali bilang, tembak bapak sekarang. Bapak udah gak sanggup hidup lagi. Dan ketika selesai bilang hal tersebut, Tuan George kemudian berputar. Dia berbalik arah, kemudian berjalan ke arah telepon, meja telepon ya. Dia sudah mengangkat telepon, sudah memutar 1 atau 2 kali putaran angka yang ada di sana. Dugaan saya dia mau menelpon polisi pada saat itu. Dugaan saya, nggak tahu kenapa feeling saya bilang seperti itu. Dan mungkin karena rasa takut, wajah yang saya lihat pada saat itu adalah wajah Dani yang merah, antara takut, marah gitu. Pada akhirnya sebelum si Tuan George ini selesai memutar angka pada telepon yang sedang dia angkat, Dani pun mengangkat pistolnya dan menarik pelatuknya. Dia menembak ayahnya beberapa kali sampai akhirnya Tuan George jatuh tertelungkup di atas lantai dalam keadaan bersimbah darah.
Dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, beliau meninggal di tempat pada saat itu. Dan melihat suaminya kemudian tergeletak di lantai bersimbah darah, meninggal dalam keadaan yang tragis di tangan anaknya sendiri, Lydia pun histeris. Dia berlari keluar dari kamar menuju tubuh suaminya. Tapi pada saat itu Dani menarik badannya seperti ini, menarik pinggang Lydia agar tidak mendekat ke arah George. Kemudian berusaha untuk memeluk ibunya meskipun Lydia sendiri berusaha untuk melawan ya. Dan pada saat itu yang saya dengar adalah ucapan Dani yang mengatakan bahwa ibu jangan takut, setelah ini saya akan menikahi ibu, ibu jangan takut, jangan cemas. Itu yang saya dengar keluar dari mulut Dani. Dan ketika mendengar ucapan yang dikatakan oleh Dani pada saat itu, rasa marah yang bercampur dengan rasa kecewa yang sangat mendalam pada akhirnya membuat Lydia memberontak dengan sekuat tenaga. Dia menginjak kaki Dani pada saat itu, kemudian menggigit tangan anaknya dengan sekuat tenaga. Sampai saat itu yang saya lihat adalah Dani berteriak kesakitan. Lydia berputar dari dekapan Dani seperti ini, kemudian merebut pistol yang pada saat itu masih dipegang oleh Dani. Lydia mengambil pistol itu, kemudian mengarahkan ujungnya ke atas dadanya di bagian kiri, tepat di mana jantung berada. Sambil meletakkan pistol tersebut di dadanya, Lydia menghadap ke arah Dani dan menatapnya dengan tajam sambil bilang, "Kamu pengen menikahi ibu? Hah? Omong kosong. Bahkan jika nanti keadaan ibu sisa tulang belulang, saya tidak sudi menikah dengan kamu. Saya tidak sudi bercinta dengan kamu, anak ibu sendiri. Selamanya di hati ibu cuma ada bapak kamu, George Seymour. Ingat semua ucapan ibu sampai nanti giliran kamu yang mati, Dani," kata Lydia. Dan tepat setelah kalimatnya selesai, Lydia menarik pelatuk dan menembak dirinya sendiri sampai meninggal di tempat yang sama dengan suaminya George Seymour. Dan apa yang saya lihat kemudian setelah Tuan George dan Lydia Seymour meninggal dunia adalah ketika Dani kemudian menguburkan kedua orang tua angkatnya dalam satu lubang yang tidak terlalu dalam di halaman belakang rumah mereka. Di bawah hujan deras, saya melihat Dani dan teman-temannya menggulingkan tubuh bapak dan ibunya sampai masuk ke dalam tanah dalam kondisi George di bawah, kemudian Lydia di atas, sama-sama saling tertelungkup, masih dengan menggunakan pakaian yang mereka pakai saat ditembak, dan mereka menutupnya dengan tanah. Jujur saat itu saya melihat Dani meneteskan air mata, meskipun saya tidak tahu apakah itu air mata kesedihan atau air mata kepuasan karena dia sudah berhasil melakukan apa yang dia ingin, atau air mata karena dia merasa dendamnya terbalaskan karena Lydia menolak cintanya. Saya tidak tahu, saya tidak bisa merasakan itu karena memang memori yang sedang saya baca bukanlah memori dari Dani, jadi apa yang dia rasakan tidak bisa saya baca sepenuhnya. Dan ya, pasangan Seymour ini masih tetap bersama bahkan sampai saat ini. Sampai ketika saya menemukan residual energi mereka di salah satu museum pada saat itu. Mereka berada dalam satu dimensi yang sama sebenarnya, tapi proses mereka berbeda. Jadi meskipun mereka ada di satu ruang yang sama, mereka tidak bisa saling bersentuhan, mereka tidak bisa saling berdekatan, tapi mereka bisa saling melihat satu sama lain. Mereka bisa tahu keberadaan mereka satu sama lain, dan bagi George itu sudah lebih dari cukup. Dan di dalam akhir pembicaraan kami, Lydia berkata kepada saya bahwa dia ingin menunggu George lebih dulu bisa pulang ke surga sebelum akhirnya nanti dia yang akan ikut George. Dia tidak mau pergi lebih dulu karena dia ingin memastikan suaminya yaitu George Seymour sudah berada di tempat yang baik dan lebih layak dari sekarang. Itulah keindahan
hubungan suami istri yang terjalin antara Tuan George Seymour dan juga Lydia Seymour. Pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari cerita yang mereka miliki? Kalau saya jujur ya, sebagai orang tua, sesayang apapun kita terhadap anak, kita harus bisa membedakan mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak. Menyadari bahwa anak adalah investasi di masa depan. Dalam artian seperti ini, jika kita menanam hal-hal yang baik terhadap anak, maka hasil yang akan dituai nanti di saat mereka besar adalah hal yang baik pula. Memberikan sesuatu secara terus-menerus kepada anak, apa yang dia mau kita turutin, apa yang mereka mau kita beri gitu. Itu tidak selalu menjadi jalan yang bagus untuk tumbuh kembang anak. Jadi, sayangi dan cintai anakmu sesuai porsi. Kadang kita harus menjadi tegas, kadang kita harus menjadi disiplin. Dan kalau di saat kita harus menjadi tegas dan disiplin, itu bukan berarti kita benci terhadap anak. Tapi kita mendidik agar anak ini lebih mengenal apa itu artinya tanggung jawab, menghargai orang yang lebih tua nantinya di kehidupan mereka yang akan datang. Ya, selesai sudah cerita mengenai pasangan Seymour. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Percaya atau tidak, itu merupakan hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan apa yang saya ceritakan, maka jadikan cerita saya sebagai pengalaman. Tapi jika kalian tidak suka, maka jadikan cerita saya sebagai dongeng malam biasa. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share supaya teman-teman kalian bisa nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Dadah!